Yang pertama, kalau saya tidak akan menyebut itu korupsi dulu. Kenapa? Yang artinya, oh berarti yang tahu bukan satu, ini banyak dong. Kalau korupsi itu artinya ada aliran dana. Enggak, korupsi tingkat dewa itu enggak ada aliran dana. Enggak. Tapi ketika anaknya kawin, pokoknya anaknya bisa dibayar. Pas dia mau jalan-jalan ke luar negeri, pesawatnya ada. Hanya fokus kepada bisnis. Fokus kepada yang bisa kita lihat, fokus kepada apa yang bisa kita kembangkan. Urusan mereka, dosa-dosa mereka bukan urusan saya. Yang masuk neraka mereka juga bukan saya. Kalau mereka sampai masuk surga, itu juga bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Bisa jadi dia ternyata baik, dia Robin Hood. Gimana rasanya dari posisi sebagai pemburu koruptor, tiba-tiba berubah jadi orang yang diburu dengan barang bukti ratusan miliar di balik tembok rumah sendiri? Kasus Febri Adriansah ini bukan cuma soal duit, tapi soal bagaimana otak manusia bisa menjustifikasi perilaku yang seharusnya mustahil dilakukan. Hari ini kita bedah gimana mental trap itu bekerja lewat kacamata NLP. Halo Coach. Halo. Baru-baru ini lagi ada berita nih Coach terkait aparat penegak hukum yang dia memiliki harta dengan jumlah yang sangat besar. Nah, menurut pandangan Coach itu seperti apa dan indikasinya itu apa aja ya Coach? Yang pertama, kalau saya tidak akan menyebut itu korupsi dulu. Kenapa? Nah, karena belum terbukti. Iya sih benar. Ya, kalau saya tidak akan menyebut. Karena kalau mama menyebut korupsi, itu harus sudah terbukti dulu. Oke. Ya, jadi artinya kalau saya ditanya ada ketemu uang, yes. Ada di tempat di kafe tertentu, yes. Dan kebetulan saya pernah ke kafe itu juga. Saya ke kafe itu kayaknya akhir tahun lalu, seingat saya. Ke kafe itu, kafenya memang kafe bagus. Kafe bagus, dibilang rame, enggak, biasa aja gitu. Tapi memang makanannya cukup menarik menurut saya begitu. Nah, terus kemudian kalau saya disuruh komentar, karena dalam konteks NLP gitu ya, saya nggak mau komentar banyak ya kasus itu. Karena menurut saya kasus itu kalau saya komentar, yang ada adalah pemikiran saya negatif dan akibatnya kita jadi hopeless ya sama kondisi negara kita. Jadi lebih baik saya memutuskan untuk tidak, ya tahu cerita itu, tahu, paham, kejadian itu saya ngerti gitu loh ya. Tapi mengenai apa-apa dan sebagainya saya putuskan untuk tidak perlu tahu gitu loh. Karena kalau saya perlu tahu, ya walaupun saya dengerin gitu, Prof. Mahfud juga cerita tentang uang itu kemana. Tapi menurut saya lebih baik untuk tidak berkomentar. Karena daripada pemikiran saya rusak untuk hal-hal gitu. Karena kalau kita orang bisnis, hal-hal gitu kalau kita terus taruh di pikiran kita, kitanya akan keganggu sih buat bisnis. Kitanya bakal jadi problem, kayak kita ngerasa kayaknya hopeless banget bisnis di sini gitu dan sebagainya. Malah sebenarnya ya, kalau kamu mau ya, ada satu yang menarik. Ini ada orang bule, tapi saya nggak tahu ya, saya kalau suruh cari videonya lagi ketemu apa enggak gitu. Orang bule itu ngomong, kita harus kasihan sama bangsa Indonesia. Orang bule. Statement gitu? Iya, karena kasus kasihan rakyatnya dalam kondisi yang sangat sulit. Kenapa? Satu, negaranya udah miskin. Kedua, katanya korupsinya terbesar. Bro, you think you're having a bad day? Imagine being Indonesian right now. The rupiah is at an all-time low. There is corruption in the government, in the schools, everywhere. Pollution is up, unemployment is up, and I really hope things get better for the Indo people soon. Besar dan sebagainya. Maka mari kita berdoa untuk rakyat Indonesia supaya mereka rakyatnya kuat dan bangkit. For life. Pray for the Indonesian people right now. Pray for them. They need it. Bangkit. Nah itu kan lucu juga itu buat saya tuh. Gitu ya, udah kondisi gituan ditambah ada satu statement dari orang bule. Tapi menurut saya dari kalimat tersebut saya cuma bilang mau mengatakan begini sebenarnya. Tugas saya sebagai seorang NLP, mau kondisinya bagus maupun enggak, saya harus ngeliat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Masalah itu nggak ada positifnya, tidak ada. Jadi saya nggak perlu pikirin. Yang saya harus pikirin adalah apa yang harus saya lakukan dalam bisnis kita. Mau kondisi seperti apapun saya nggak mau lihat. Lebih baik tidak lihat. Kalau saya lihat nanti malah stres. Mendingan fokus kepada yang saya mau terjadi dalam kehidupan saya. Oke. Jadi mengontrol pikiran kita, yang sekiranya memang yang kita lihat itu bisa kita kendalikan, ya itu it's okay gitu. Iya. Jadi buat apa nggak untung juga kalau saya ngeliatin kasus itu berapa kilogram emas. Kemarin ada yang ngiseng lagi. Satu emasnya ditumpuk dijadikan balat barbel, terus barbelnya diangkat gitu kan.
Wah kalau saya ngangkat barbel segede gini, itu nggak bisa sendiri ngangkatnya. Ngangkatnya mesti minimal 2-3 orang. Ya terus kalau kita pikirin, kan jadi mikirnya makin negatif dong. Yang artinya, oh berarti yang tahu bukan satu, nih banyak dong. Iya benar-benar. Iya nggak? Begitu juga ketika ngangkat segitu banyak, nggak mungkin nggak ada yang tahu dong. Iya. Makanya ngapain malah mikirin, nggak penting gitu loh maksud saya. Yang rusak pikiran gitu loh. Iya. Bukan makin positif, makin kacau hidup kita. Ngapain pusing amat? Kalau saya ngeliatnya udah bodoh apapun kondisinya, yang saya lihat adalah sudut hal yang berbeda. Saya nggak mau ngeliat itu ada positifnya, saya nggak mau. Yang saya mau lihat adalah hal yang positif aja dalam hidup saya. Oke, iya benar. Apalagi kalau misalkan. Iya, memang kalau saya ngeliat gitu, apakah pundi-pundi kekayaan saya akan nambah banyak? Tidak. Yang ada tambah gondok gitu kan. Apalagi kalau misalnya seorang pebisnis ya Coach ya, dalam kondisi eksternal lagi seperti itu, kita malah ngikutin hal-hal yang memang sekiranya belum bisa kita kendalikan. Dan memang tidak akan bisa kita kendalikan. Pasti akan kayak, kalau misalnya sebagai seorang pebisnis, apa yang bisa dilakukan di bisnisnya dia selama ada berita-berita yang memang... Iya, jadi ngapain diabaiin aja. Terus ada yang bilang, yang sama aja kayak kasus Nadiem. Kasus Nadiem, oh itu artinya apa, bahwa orang-orang dari luar negeri nggak bisa di Indonesia, nggak bisa berbakti dan sebagainya. Kayak saya lagi ngikutin kasusnya, dan saya menemukan sih ada celah. Saya menemukan celah sih, beneran celah. Jadi bahwa dibilang itu bukan, apakah Nadiem nggak bersalah, menurut saya, setelah dengar dari Profesor Renal Kasali, bahwa itu ada problem tentang tata laksana pemerintahan. Jadi saya ngeliat itu, oh berarti memang ya ada kemungkinan. Dia kayak gini. Adi orang baik, kita udah tahu nih Adi orang baik. Tapi kan dia bisa saja salah prosedur dong, betul nggak? Untung aja dia kerja di swasta nih. Kalau mama dia salah prosedur, dia dibilang apa? Oh lu memperkaya diri, Di. Lah padahal kan dia nggak punya maksud itu. Nah itu maksud saya. Karena ada tata laksana prosedur yang menurut saya yang tidak dipahami dengan baik. Jadi menurut saya ya sah-sah aja. Jadi menurut saya makanya kalau ngeliat, kalau korupsi itu artinya ada aliran dana. Enggak, korupsi tingkat dewa itu enggak ada aliran dana. Tapi ketika anaknya kawin, pokoknya anaknya bisa dibayar. Pas dia mau jalan-jalan ke luar negeri, pesawatnya ada. Begitu dia mau nginep di luar negeri, kamarnya ada, uang jajannya ada. Duitnya dari mana? Enggak tahu. Makanya maksud saya, daripada kita ngeliat itu, saya lagi mempelajari letak kesalahannya di mana. Tapi kalau dilihat secara angka, jujur ya, karena latar belakang saya IT, saya bilang sih markupnya kegedean. Menurut saya, betul nggak ada aliran dana. Tapi kan kita nggak tahu nanti ada apa. Mungkinnya tadi anaknya masih kecil, anaknya mau menikah, totonya anaknya bisa dibiayai menikah, udah beres sama gua gitu. Kan mungkin. Ngapain pusing? Jadi ngapain saya pusingin orang lain? Yang penting tugas kita sebagai seorang NLPers dalam kondisi apapun hanya fokus kepada bisnis, fokus kepada yang bisa kita lihat, fokus kepada apa yang bisa kita kembangkan. Gak usah pusing-pusing hal-hal lain nggak penting betul. Iya benar-benar. Ngapain dipusingin? Berarti kalau misalkan ya karena seorang jujur, beda cerita kalau misalkan prosedur yang dia lakukan itu ada kesalahan. Kesalahan disengaja. Bisa jadi dia nggak tahu, tapi karena dia nggak tahu, dengan ketidaktahuannya dia melakukan tindakan seakan-akan itu perusahaan swasta. Sekarang saya tanya misalkan, kalau kita perusahaan swasta, saya main janjian sama kamu. Kita di belakang ya, belakang layar ya, saya kasih kamu uang berapa, kamu kasih saya uang berapa, secara bisnis itu bersih. Tapi di corporate tidak, di pemerintah tidak, itu dikategorikan salah prosedur. Nah itu yang terjadi. Sedangkan mereka maunya cepat, swasta. Jadi makanya kalau saya bilang, kasus apapun yang kita bahas, mau kasus yang tadi, saya nggak punya hak untuk menilai. Itu keputusan mereka, dosa-dosa mereka bukan urusan saya. Yang masuk neraka mereka juga bukan saya. Kalau mereka sampai masuk surga, itu juga bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Bisa jadi dia ternyata baik, dia Robin Hood. Kan saya juga nggak tahu kalau dia Robin Hood. Iya benar-benar. Nggak usah, fokus aja apa yang kita bisa kita kerjakan. Fokus aja kepada apa yang kita lakukan. Itu yang kita lihat kalau dari sudut pandang NLP. Jadi kalau mau lihat setiap perjalanan kita kita menuju outcome apa enggak. Kalau nggak menuju outcome berarti kita salah jalan. Itu bergantung juga sama value yang kita tanam untuk menuju outcome itu. Exactly. Makanya pertanyaannya sederhana. Saya muak nggak melihat itu semua? Muak. Tapi kan nggak membuat saya menyampai outcome. Outcome saya clear. Ya udah itu aja yang saya fokuskan. Mengenai politik tadi nggak usah pusing. Saya punya indikator lagi yang lain. Indikator saya adalah omset perusahaan saya naik apa enggak? Iya benar. Kalau umpama indikator perusahaan omset yang nggak naik berarti apa?
Ya saya terlalu pusing mikirin si Jumpit Futsal ngapain, nggak penting buat saya. Iya udah. Nah kalau misalkan kita ibaratnya pengen nih coach ya, dari value yang udah kita punya agar tetap selaras, kayak konsisten selaras dengan tindakan yang kita lakukan di luar itu gimana coach? Ya balik lagi, selama kita berjalan sudah pasti banyak aral melintang, sudah pasti banyak hambatan, sudah banyak yang namanya hal-hal yang membuat kita belok. Tapi balik lagi, tujuan kita apa? Itu yang kita lihat, fokus outcome-nya. Makanya kenapa buat saya nggak mau ngeliat, memang enak sih, bener enak. Orang berita baru selesai satu keluar lagi, baru selesai satu ada lagi. Jadi satu kasus ada aja. Saya sampai mikir, ya ampun, ini kayaknya, udahlah saya lupakan lah. Yang penting saya tinggal di Indonesia, bekerja dengan baik. Apa yang harus saya lakukan, bayar pajak, sudah. Emang kamu kira enak dengar cerita? Jadi, ini yang menarik ya. Jadi, si pembayar pajak justru diminta sama Pak Purbaya makin kenceng untuk dicek. Dicek alokasi keuangannya kah? Jadi orang baik, itu bukan berarti lu nggak dicek. Jadi kalau orang kayak gitu, buat apa kita pikirin? Kalau kita pikirin terus, lama-lama nggak akan membuat bisnis kita bertumbuh. Fokus kepada apa yang kita mau. Oke teman-teman, menarik banget nih. Kalau misalkan ada pendapat lain, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman mau diskusi seputar NLP, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk join ke dalam WhatsApp grupnya. Cukup sekian dari saya Aulia. Dan saya Coach Antonio Ser, ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.